Selamat pagi dan selamat menonton kembali di channel saya. Pada video pagi ini saya akan menganalisa saham-saham yang di-request teman-teman di channel YouTube saya. Jadi yang saya akan analisa pagi ini ada KF, ada BDMN, ada Piwon, dan ada MAPI. Langsung saja kita ke saham pertama, KF Kimia Farma, yang pada hari kemarin turun 6,89% ke level harga 1225. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, KF lagi istirahat ya setelah naik kencang dari bottom di 600 sampai tertingginya di 1600, dan hari ini tutup di 1225. Jadi ini masih sideways, area range sideways nya di 1150 sampai 1430. Jadi masih istirahat untuk KF. Kalau mau spekulasi buy, asalkan masih bertahan di atas 1150 untuk KF, masih potensi ke arah atas up, dan juga lebih bagus lagi kalau dia breakout dari 1430 ataupun 1500. Kalau sudah dia mencapai 1500, bisa buy untuk potensi ke 1800 bahkan ke 2000. Untuk KF juga bagus ya, kalau dia breakout dari 1430 sampai 1450 nih, KF cukup bagus, bisa lari kencang lagi ke 1800 sampai 2000. Seperti itu untuk KF. Spekulasi buy bisa di bawah sini di 1150 atau 1140, buy cut loss-nya di 1100. Seperti itu. Masih sideways. Dan lanjut kita ke saham kedua. Secara teknikal, BDMN gagal, bisa dikatakan gagal breakout dari resistennya di 3100. Arah selanjutnya BDMN ke arah support di 2500 ini juga cukup lebar ya, trend sideways nya 2550 sampai 3100, dan BDMN mending nunggu dulu. Ini lebih baik kok nunggu confirm dia breakout dari 3100 ini. Dia bisa menembus breakout trendline downtrendnya yang terbentuk dari pertengahan 2019 di bulan Juli. Kalau dia breakout ini dan bertahan, dia akan mengarah ke 3750 sampai ke 4000, bahkan ke 4500. Seperti itu untuk BDMN. Yang belum punya barang, nunggu dulu, nunggu di bawah di 2500 nih, bisa spekulasi buy. Untuk trading cut loss ya di bawah-bawahnya sini di 2450 sampai 2440. Kalau daerah sini risiko masih sama antara naik dan turun. Jadi kalaupun ya seperti itu. Kita lihat indikator lainnya. MACD juga cukup bagus, garis biru sudah melebar dari indikator garis merah dan di atas 0. Potensi tetap ke arah bawah untuk jangka pendek. Kalaupun ada sentimen positif, bisa dia berbalik arah dan breakout seperti itu. Tunggu dulu aja BDMN, nunggu di 3100, minimal di 3150 bisa buy. Kalau dia tutup di 3150 bisa buy. Potensi arah ke 3500 dan bahkan ke 4000, dan di 3600 itu ada EMA 200 nya ya. Seperti itu untuk BDMN yang hari ini juga tertekan 4,85% ke level harga 432. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, Piwon juga gagal breakout dari resisten dinamiknya EMA 150 di 480, dan dia turun menguji supportnya, dan supportnya hari ini tertembus pada hari kemarin maksudnya. Dan arah selanjutnya Piwon ke 400 bahkan ke 380, terkecuali kalau besok atau lusa dia bisa breakout lagi nih support atau resisten yang dia tembus 3 hari yang lalu di 440. Kalau dia besok bisa breakout, potensi bisa masih mengarah ke atas ke 480 mengejar resisten, dan di 520 ataupun di 530 di situ ada resisten gap juga untuk Piwon. Nah, untuk sekarang mending wait and see dulu
lihat pergerakannya besok. Kalau besok nggak mampu breakout naik di atas supportnya nih, resisten yang dijadikan support nih minimal di 440 dia tutup ataupun 445 bisa buy. Kalau selama besok dia turun, mending nunggu di bawah dulu di 300 ini. Seperti itu untuk Piwon. Lanjut kita ke saham terakhir, ada MAPI. Ada hari kemarin turun 0,63%, kelapa harga 795. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI masih akan menguji supportnya di 770 sampai 760. Kalaupun mampu bertahan, dia akan kembali menguji resisten di 850 sampai 860 dan bahkan bisa ke 900. Untuk MAPI selama bertahan di atas 750 dan 760, MAPI cukup bagus ya, masih potensi mengarah ke atas, menguji resisten di 850 sampai 60 dan bahkan ke 900 untuk MAPI. Jadi mau buy juga bisa buy di harga open besok. Cut lossnya yang di bawah 700, cut lossnya di 740 bahkan di 735, di situ titik cut lossnya. Seperti itu untuk MAPI, dan terlihat MAPI juga masih bagus. Jadi untuk MAPI masih bagus selama bertahan di atas 750. Ya, itu saja untuk